Presiden Soekarno ketika beliau masih hidup atau masih berkuasa menjadi presiden, beliau mempunyai pemikiran yang saat ini kita rasakan benar-benar tepat, yaitu mengenai global keseimbangan di dalam global strategis. Artinya keseimbangan ini adalah bagaimana menciptakan dunia yang damai tanpa kekuatan superpower. Jadi beliau itu mempunyai pandangan dan pemikiran yang panjang tentang bagaimana menciptakan perdamaian dunia, bahwa dengan adanya banyak aliansi militer ini justru bukan membuat dunia semakin aman, tetapi membuat dunia semakin tidak aman. Ini yang beliau perjuangkan ketika beliau menjabat menjadi presiden Indonesia. Dua perjuangan beliau sangat berhasil di dunia internasional. Yang pertama, Konferensi Asia Afrika tahun 1955 yang menghasilkan Dasar-Sila Bandung. Beliau berhasil meyakinkan banyak para pemimpin Asia Afrika untuk bisa lepas dari kolonialisme Barat. Akhirnya setelah konferensi tingkat tinggi Asia Afrika itu selesai, banyak negara di Asia dan Afrika itu akhirnya menjadi negara merdeka dan berdaulat secara penuh. Ini adalah pemikiran beliau jangka panjang, sehingga ya beliau bisa dikatakan adalah sebagai bapak yang memerdekakan bangsa-bangsa di Asia dan di Afrika untuk menjadi negara yang berdaulat dan merdeka tentunya. Kemudian tahun 1960 beliau melihat sebuah pertarungan politik antara dunia barat dan dunia timur tidak menguntungkan, bahkan bisa menjadi perang dunia ketiga. Akhirnya beliau melakukan diplomasi baik ke Uni Soviet maupun ke Amerika Serikat. Pada waktu itu Uni Soviet dipimpin oleh Nikita Khrushchev ya, sedangkan Amerika oleh Presiden John F. Kennedy. Diplomasi beliau berhasil untuk mencegah terjadinya perang antara blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet dan blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Era ini disebut era perang dingin. Karena kenapa disebut era perang dingin atau the Cold War? Karena dua kutub atau dua blok, yaitu blok barat dan blok timur ini saling curiga satu sama lain. Karena mereka memang di era itu, di era tahun 1960-an, dua blok ini adalah yang terkuat di muka bumi, dan mereka mempunyai loyalitas dari negara-negara yang tergabung ke dalam dua blok itu memang sangat loyal, karena mereka juga dibagi atau dibedakan oleh perbedaan ideologi. Blok timur adalah ideologinya komunis, sedangkan blok barat adalah ideologinya liberal, dan mereka satu sama lain saling bermusuhan dalam segi pemikiran, dalam segi pelaksanaan ekonomi, dalam segi pelaksanaan sistem politik, dan hampir semuanya mereka tidak bisa bertemu dan saling bertentangan. Disinilah peran Presiden Soekarno ini dirasakan ketika saat ini dunia semakin tidak menentu, dunia semakin kacau, bahwa peran beliau ini dibutuhkan oleh para pemimpin dunia saat ini. Siapa yang berani untuk mencegah terjadinya konflik di berbagai macam belahan dunia? Oleh karena itu, kita bisa mengatakan bahwa gagasan Presiden Soekarno adalah gagasan yang luar biasa sampai saat ini. Saya Seprindarto mengucapkan terima kasih banyak.